Selamat datang, peserta bimbingan teknis penerapan SPM sub urusan bencana pada unit latihan 1.4. Unit pelatihan 1.4 akan membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Sebelumnya, pada unit latihan 1.3, Bapak Ibu telah mempelajari bagaimana cara menghitung kebutuhan layanan dasar. Pada saat ini, unit latihan 1.4, kita akan membahas bagaimana caranya merencanakan pemenuhan layanan dasar serta melaksanakannya. Unit pelatihan 1.4 bertujuan untuk menguraikan mekanisme dalam merancang rencana pemenuhan SPM sub urusan bencana. Selain itu, unit ini juga menguraikan mekanisme untuk merancang kerangka pendanaan berdasarkan rencana pemenuhan yang telah disusun. Unit ini juga bertujuan untuk menerjemahkan rencana pemenuhan tersebut menjadi rencana kerja tahunan pemerintah. Kemudian, unit ini akan menjelaskan pengaruh mutu layanan dalam proses menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk tiap-tiap kegiatan. Unit pelatihan 1.4 ini juga bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah dasar dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Setelah itu, unit ini akan menguraikan institusi pelaksana penerapan SPM di daerah, serta menguraikan pola koordinasi dan pola konsultasi antara OPD dalam menerapkan standar pelayanan minimum. Tujuan unit pelatihan 1.4 lainnya adalah merancang mekanisme pengawasan penerapan SPM di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, menjelaskan perbedaan antara target dengan realisasi, menguraikan perbedaan progres kinerja dan progres capaian, menjelaskan konsep untuk menghitung kinerja SPM tahunan, serta menguraikan cara untuk menghitung pengaruh realisasi SPM tahunan terhadap kinerja penerapan SPM secara keseluruhan. Pembahasan pada unit pelatihan 1.4 ini masih belum terlepas dari kanvas cetak biru penerapan SPM sub urusan bencana, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide berikut. Terdapat 7 elemen cetak biru yang mewakili 4 tahapan penerapan SPM sub urusan bencana. Pada unit sebelumnya di unit latihan 1.3, kita telah membahas tentang pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan. Maka pada unit pelatihan 1.4 kita akan membahas tentang rencana pemenuhan dan pelaksanaan dari SPM sub urusan bencana. Kita akan mendalami lebih jauh elemen-elemen pada target periodik dan perencanaan penganggaran dalam menyusun rencana pemenuhan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari elemen risiko, elemen dukungan pengelolaan, elemen realisasi, dan elemen evaluasi kinerja dalam tahap pelaksanaan seperti yang dimandatkan pada Permendagri nomor 101 tahun 2018. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke elemen pertama, yaitu target periodik. Target periodik pada kanvas cetak biru penerapan SPM sub urusan bencana menggambarkan target capaian tahunan selama jangka waktu tahun perencanaan yang telah Bapak Ibu tentukan. Jadi, bila SPM sub urusan bencana direncanakan diselesaikan seluruhnya dalam 5 tahun, maka target periodik menjabarkan perencanaan yang Anda buat dalam jangka waktu 5 tahun. Penentuan target periodik tidak hanya merancang rencana pemenuhan SPM, namun juga mengidentifikasi kerangka pendanaan untuk menyelesaikan target-target tersebut, agar mempermudah nanti dalam proses penerjemahannya menjadi perencanaan penganggaran pada saat penyusunan RKPD. Dengan menentukan target periodik, Bapak Ibu sekalian dapat memiliki bayangan dalam kurun berapa tahun kebutuhan layanan SPM ini dapat tercapai seluruhnya. Pertanyaan-pertanyaan kunci terkait bagaimana cara merancang rencana pemenuhan, bagaimana cara merancang kerangka pendanaan berdasarkan rencana pemenuhan yang telah Bapak Ibu peroleh, serta bagaimana menerjemahkan rencana tersebut menjadi RKPD akan dijawab pada sesi latihan ini.
Hal penting yang perlu Bapak Ibu ingat sebelum kita memulai unit latihan ini adalah banyak orang salah menafsirkan bahwa penilaian kinerja SPM diukur dari hasil perhitungan kebutuhan layanan untuk seluruh warga negara. Padahal penilaian kinerja capaian SPM diukur dari seberapa mampu daerah dalam mencapai target periodik yang dievaluasi setiap tahunnya. Perencanaan untuk memenuhi pelayanan dasar dilaksanakan dengan membagi target-target pemenuhan layanan tersebut menjadi target periodik dalam beberapa tahun perencanaan, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Bapak Ibu, untuk memudahkan harmonisasi atau penyelarasan dengan perencanaan pembangunan, pembagian target tahun perencanaan pemenuhan layanan ini sebaiknya disesuaikan dengan rentang waktu dari RPJMD. Untuk membantu daerah dalam merancang rencana pemenuhan pelayanan dasarnya menjadi beberapa target periodik, kami telah menyiapkan beberapa formulir bantuan. Formulir penyusun target periodik disusun berdasarkan pengelompokan kebutuhan. Saya harap Bapak Ibu masih mengingat pengelompokan kebutuhan ini seperti yang telah kita uraikan pada unit pelatihan sebelumnya, yaitu unit pelatihan 1-3. Penyusunan rencana pemenuhan SPM sub urusan bencana terbagi atas dua formulir utama berdasarkan model jenis layanannya. Yang pertama adalah formulir 3.1. Formulir ini diperuntukkan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kedua adalah formulir 32 yang diperuntukkan guna menyusun rencana proyeksi pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Formulir 31 diaplikasikan menjadi formulir 31A, 31B, 31C, dan 31D agar dapat mengakomodir karakteristik penyusunan rencana pemenuhan pada level sub kegiatan. Pembagian formulir 31 tersebut didasarkan pada pembagian pengelompokan kebutuhan seperti yang telah kita lihat pada unit latihan sebelumnya, yaitu unit latihan 1-3. Sementara itu, untuk formulir 32 diaplikasikan menjadi formulir yang mampu menjawab penyusunan rencana pemenuhan pada pengelompokan kebutuhan warga negara yang menjadi korban bencana. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide berikut, kita untuk menetapkan target periodik menggunakan formulir dengan kode 3. Formulir 31A adalah untuk merencanakan pemenuhan dan menyusun kerangka pendanaan pada kelompok kebutuhan penyediaan dokumen pokok. Formulir 31B adalah untuk merencanakan pemenuhan dan menyusun kerangka pendanaan pada kelompok kebutuhan komunikasi, informasi, dan edukasi. Formulir 31C adalah untuk merencanakan pemenuhan dan menyusun kerangka pendanaan pada kelompok kebutuhan pelatihan, pencegahan, dan mitigasi. Formulir 31D adalah untuk merencanakan pemenuhan dan menyusun kerangka pendanaan pada kelompok kebutuhan kesiapsiagaan warga negara. Terakhir, formulir 32 adalah untuk merencanakan pemenuhan pada kelompok kebutuhan warga negara korban bencana. Jika Bapak Ibu perhatikan, pada formulir 32 tidak terdapat kerangka pendanaan karena untuk operasi-operasi kedaruratan, kerangka pendanaan disusun pada saat operasi sedang berjalan. Bagaimanakah cara merancang target periodik? Perancangan target periodik dilaksanakan dalam 4 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita perlu untuk menetapkan sasaran pemenuhan dan alokasi anggaran tahun berjalan. Jumlah sasaran dan alokasi anggaran tahun ini adalah sesuai dengan target pada APBD pada tahun sebelumnya. Kemudian, tentukan sumber dananya. Bila ternyata APBD tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang diwajibkan, maka Bapak Ibu perlu mengidentifikasi kemungkinan sumber pendanaan lain.
baik dari mitra lembaga usaha ataupun mitra-mitra lainnya. Setelah kita menetapkan sumber dananya, kita dapat menentukan target kinerja. Distribusikanlah hasil perhitungan pada kajian pendataan ke dalam bentuk target-target tahunan. Kemudian, kita perlu menghitung kondisi akhir pada periode perencanaan yang telah Bapak Ibu tetapkan. Saat ini kita anggap periode perencanaannya adalah untuk selama 5 tahun perencanaan. Jadi, dari seluruh target kinerja yang kita susun, dihitung kebutuhannya, kemudian dilihat cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka akhirnya kita nanti dapat memprediksi jumlah biaya dan output yang dapat kita capai pada tiap-tiap tahun perencanaan. Jadi, mekanisme seperti ini merupakan mekanisme semacam cek, recheck, dan cross-check. Dari awal, kita pertama kali sudah menyusun rencana dalam beberapa tahun SPM Sub Urusan Bencana, kemudian dibagi per tahun. Lihat kondisi anggaran dan target-target kinerjanya, kemudian cross-check lagi apakah benar telah sesuai dengan periode perencanaan yang telah kita tetapkan, atau perlu ada penyelarasan dari tahun-tahun periode perencanaan tersebut. Jika ada penyelarasan, maka tetap perlu untuk sama-sama memperhatikan rentang waktu RPJMD agar masih tetap selaras dengan periode perencanaan 5 tahunan daerah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sini telah kita tampilkan contoh formulir 3, khususnya ini formulir 31C. Baik, ini kita akan lihat cuplikannya untuk lebih jelas. Cuplikan pertama adalah seperti yang Bapak Ibu lihat, kolom-kolomnya ada jenis pelayanan dasar, subkegiatan, komponen, hingga satuan perkeluaran. Isian pada bagian pertama ini mengacu pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018. Selanjutnya cuplikan kedua adalah kolom untuk mengisi jumlah sasaran pemenuhan, alokasi anggaran, dan sumber dana. Baik, cuplikan ketiga adalah isian target kinerja tahunan, baik target keluaran maupun total biaya tahunan untuk setiap satuan keluaran. Jumlah sasaran pemenuhan dan alokasi anggaran mengacu pada APBD tahun berjalan pada saat kita menyusun rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan ini. Jadi jika misalnya tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana pada tahun sebelumnya, maka dibuat 0 saja. Namun, jika ternyata pada tahun berjalan terdapat beberapa anggaran untuk kegiatan sub-kegiatan SPM, maka silakan diisi dengan anggaran tahun berjalan, karena kita akan merencanakan penerapan SPM untuk tahun selanjutnya. Isian target kinerja didistribusikan berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pada formulir 21. Sementara jumlah tahun disesuaikan dengan RPJMD atau bisa juga sesuai dengan berapa tahun target pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana yang ditetapkan oleh daerah Bapak Ibu sekalian. Pada akhir formulir ini, Bapak Ibu dapat melihat seberapa banyak target keluaran maupun total biaya yang dibutuhkan selama seluruh rentang waktu perencanaan. Sekarang kita melihat formulir 32. Cuplikan pertama adalah jenis layanan dasar, subkegiatan, komponen, hingga satuan perkeluaran, sama seperti formulir 31 dan tetap mengacu kepada dokumen modul instrumen kebijakan penerapan SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018. Cuplikan kedua adalah isian jumlah sasaran pemenuhan, alokasi anggaran, dan sumber dana. Jumlah sasaran pemenuhan dan alokasi anggaran
mengacu pada APBD tahun berjalan pada saat kita menyusun rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan ini. Sementara target kinerja diproyeksikan berdasarkan APBD tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan dan inflasi. Hasil proyeksi target kinerja tahunan dapat digunakan untuk menentukan alokasi biaya tak terduga untuk penanganan darurat bencana ataupun pengalokasian anggaran kemitraan bagi pemenuhan kebutuhan berdasarkan proyeksi warga negara yang menjadi korban bencana. Setelah kita menyusun rencana pemenuhan layanan dasar dengan formulir-formulir tersebut, selanjutnya kita akan masuk kepada perencanaan penganggaran. Bapak Ibu sekalian, perencanaan penganggaran pada kanvas cetak biru kita memberikan gambaran untuk menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya pada tiap-tiap sub kegiatan dalam penerapan SPM. Hasil pada proses perencanaan penganggaran ini bersama-sama dengan hasil pada target periodik akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam memberikan dukungan pengelolaan. Perencanaan penganggaran akan kita susun setiap tahun dan hanya untuk layanan atau sub kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun tersebut saja. Kita akan lihat bagaimana perencanaan penganggaran dan pengaruhnya dengan mutu layanan, serta bagaimana cara menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya berdasarkan mutu layanan tersebut. Kerangka acuan kerja atau KAK dan rencana anggaran biaya atau RAB harus disusun berdasarkan dan mempertimbangkan mutu layanan dasar sebagai acuan standar kualitas minimum. Mutu layanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa, kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Bapak Ibu tentunya masih mengingat definisi SPM. Dalam definisi tersebut ada dua indikator yang dilihat untuk memenuhi layanan minimal, yaitu jenis layanan dan mutu layanan. Mutu layanan inilah yang dijadikan acuan dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Mutu layanan dasar ini terdapat pada tiap-tiap target capaian pada setiap sub kegiatan SPM. Keterpenuhan mutu layanan akan mempengaruhi penilaian kinerja dan capaian penerapan SPM di daerah Anda. Jadi, meskipun misalnya penamaan sub kegiatan Anda telah sesuai dengan SPM, namun mutu layanannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SPM, maka ketidakterpenuhan mutu layanan tersebut akan mempengaruhi bobot nilai capaian SPM Anda secara keseluruhan di daerah Anda. Bagaimana cara menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya? Bapak Ibu, saya yakin telah terbiasa dalam menyusun KAK dan RAB ini. Jadi kita hanya akan bahas selintas sebagai pengingat saja. Pertama, kita akan mengidentifikasi komponen mana saja yang sesuai. Ingat, karakter SPM kita terdiri dari layanan, subkegiatan, dan kemudian diturunkan menjadi beberapa komponen. Kemudian selanjutnya kita menetapkan target yang hendak dicapai. Selanjutnya kita akan menyusun rancangan uraian pekerjaan. Rancangan uraian pekerjaan perlu memperhatikan lingkup mutu layanan yang harus dipenuhi. Setelah rancangan uraian pekerjaan ini kita susun, pekerjaan kita selanjutnya adalah menyusun rencana anggaran biaya. Untuk lebih detailnya, penyusunan KK dan RAB untuk tiap-tiap subkegiatan akan kita bahas secara tersendiri pada mata pelatihan 2. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke elemen selanjutnya pada kanvas cetak biru kita, yaitu elemen dukungan pengelolaan. Dukungan pengelolaan merupakan suatu perangkat untuk mengidentifikasi bentuk dukungan dan pengelolaan implementasi SPM tingkat nasional di provinsi ataupun di kabupaten kota.
Dukungan pengelolaan dalam implementasi SPM Sub urusan bencana melingkupi aspek pengorganisasian, pembinaan, penerapan, dan pengawasan. Bentuk dukungan pengelolaan yang diberikan akan menentukan seberapa optimal realisasi penerapan SPM di daerah. Atau dalam kanvas biru disimbolkan dengan huruf R dan E. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti siapa institusi pelaksanaan penerapan SPM, bagaimana pola koordinasi antara OPD untuk menerapkan SPM, dan bagaimana cara untuk mengawasi penerapan SPM. Bentuk umum dukungan adalah dalam kerangka pembinaan, pengawasan, penerapan, dan pengorganisasian. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah. Kemudian, pemerintah daerah nantinya melaksanakan pengorganisasian dan memberikan laporan penerapan kepada pemerintah pusat. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Bina Bangda berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional. Jadi Bapak Ibu yang akan menerapkan SPM di daerahnya masing-masing akan berkoordinasi langsung dengan Direktur Jenderal Bina Bangda. Kemudian selanjutnya di pemerintah provinsi, gubernur berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsinya. Kemudian Bupati Wali Kota memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten kotanya. Untuk memastikan proses pembinaan, pengawasan, pengorganisasian, dan penerapan di daerah, dibuatlah tim penerapan SPM. Tim penerapan SPM daerah untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota disahkan melalui peraturan kepala daerah. Tim penerapan SPM tersebut dipimpin oleh sekretaris daerah di bawah kepala daerah. Koordinasi yang dilakukan oleh tim penerapan SPM melingkupi penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM, serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Jadi, tim penerapan SPM daerah ini tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola SPM Sub urusan bencana, tetapi untuk seluruh SPM yang dilaksanakan di daerah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke elemen realisasi pada kanvas model cetak biru kita. Elemen realisasi menggambarkan sejauh mana penerapan SPM di daerah Anda selama 1 tahun anggaran berjalan. Penerapan SPM dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian dengan perencanaan yang telah dibahas sebelumnya pada penentuan target periodik dan elemen perencanaan penganggaran. Realisasi penerapan SPM sangat tergantung pada dukungan pengelolaan yang diberikan. Tim penerapan SPM yang dibentuk dalam dukungan pengelolaan sangat berpengaruh terhadap progres realisasi penerapan dari SPM, khususnya untuk SPM Sub urusan bencana. Kita akan menjawab pertanyaan kunci, bagaimana membandingkan target dengan realisasi, serta perbandingan antara progres kinerja dengan progres capaian. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk melihat realisasi dari SPM Sub urusan bencana? Realisasi penerapan SPM dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek keuangan, dan aspek mutu layanan. Pada aspek fisik, kita akan membandingkan antara volume yang telah diselesaikan dengan volume yang direncanakan pada elemen target periodik. Untuk aspek keuangan, realisasi penerapannya dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang telah diserap dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada elemen target periodik sebelumnya. Selanjutnya untuk aspek mutu layanan, ini dapat kita lihat dari
mutu layanan yang berhasil terpenuhi dalam penerapan SPM suburusan bencana yang sedang berjalan. Progres penerapan SPM tidak dilihat dari perbandingan realisasi tahun ini dengan target capaian SPM secara keseluruhan, tetapi cukup dilihat dari perbandingan realisasi tahun ini dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya kita akan melihat progres kinerja dan progres capaian. Progres kinerja adalah nilai rata-rata penjumlahan persentase capaian fisik, persentase capaian keuangan, dan persentase capaian mutu layanan. Karena persentase capaian keuangan biasanya tidak pernah mencapai nilai 100%, ini biasanya disebabkan tuntutan efisiensi anggaran di daerah Bapak Ibu, maka kecil kemungkinan nilai progres kinerja SPM tahunan mencapai nilai 100%, karena ada komponen persentase capaian keuangan di dalam penghitungan nilai progres kinerja SPM tersebut. Sedangkan progres capaian adalah nilai rata-rata penjumlahan persentase capaian fisik dan persentase mutu layanan. Nilai maksimum progres capaian SPM tahunan adalah 100%, karena pada persentase progres capaian kita tidak menghitung persentase capaian keuangan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan nilai 100% pada progres capaian SPM tahunan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk melihat realisasi capaian pemenuhan SPM suburusan bencana, Bapak Ibu akan dibantu dengan dua formulir berdasarkan model jenis layanannya. Formulir pertama adalah formulir dengan kode 4, yaitu formulir 41, diperuntukkan untuk melihat realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kemudian yang kedua adalah formulir 42 yang diperuntukkan untuk melihat realisasi pencapaian pemenuhan layanan penyelamatan evakuasi korban bencana. Formulir 41 kemudian seperti biasa dibagi menjadi 4 formulir sesuai dengan kelompok layanannya. Formulir 41A, formulir 41B, formulir 41C, dan formulir 41D. Kemudian formulir 42 diaplikasikan menjadi formulir yang mampu menjawab realisasi pencapaian pemenuhan pada pengelompokan kebutuhan untuk warga negara korban bencana. Pelayanan bagi warga negara. Formulir 41B adalah realisasi pencapaian pemenuhan SPM untuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Formulir 41C adalah realisasi pencapaian pemenuhan SPM untuk pelatihan, pencegahan, dan mitigasi. Sedangkan formulir 41D adalah formulir yang digunakan untuk menghitung realisasi pencapaian pemenuhan SPM untuk kesiapsiagaan warga negara. Terakhir, formulir 42 adalah formulir yang bisa kita gunakan untuk menghitung realisasi pencapaian pemenuhan SPM bagi warga negara korban bencana. Bagaimana cara menghitung realisasi kinerja kita? Sebagaimana tadi yang telah disebutkan, ada 3 hal yang perlu kita hitung. Yang pertama, menentukan capaian fisik. Adalah dengan cara membandingkan volume yang telah direalisasikan dengan volume pekerjaan yang telah ditargetkan. Ingat, target di sini adalah target tahun berjalan. Kemudian capaian keuangan. Capaian keuangan dapat kita peroleh dengan membandingkan biaya realisasi dengan biaya target pada tahun berjalan. Sedangkan yang ketiga adalah dengan cara menghitung capaian mutu layanan. Adalah hasil perbandingan bobot mutu layanan yang terpenuhi dengan bobot mutu layanan maksimal yang dapat diperoleh. Bobot mutu layanan maksimal ini dapat Anda lihat pada modul instrumen penerapan SPM suburusan bencana.
Pada penghitungan realisasi, kita menggunakan bobot kepentingan yang merupakan konstanta atau nilai tetap untuk kepentingan suatu komponen terhadap komponen lainnya pada subkegiatan yang sama. Jadi, untuk tiap-tiap komponen pada satu subkegiatan telah kita tetapkan bobot kepentingannya. Kemudian kita menghitung progres kinerja. Progres kinerja ini merupakan hasil perkalian antara bobot kepentingan yang tadi dengan nilai rata-rata capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan. Selain itu, kita juga menghitung progres capaian. Untuk menghitung progres capaian, kita dapat memperolehnya dari hasil perkalian antara bobot kepentingan dengan nilai rata-rata capaian fisik dan capaian mutu layanan. Karena progres capaian ini tidak menghitung prosentase capaian keuangan, maka nilai maksimum yang bisa dicapai adalah 100%. Progres capaian inilah yang diamanatkan oleh Permendagri 100 dan 101 tahun 2018 supaya tercapai 100% setiap tahunnya. Pada slide ini, Bapak Ibu bisa melihat salah satu contoh dari formulir realisasi pencapaian pemenuhan SPM. Pada cuplikan pertama, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada beberapa kolom di sini, yaitu kolom untuk jenis pelayanan dasar, subkegiatan, komponen, hingga satuan untuk tiap-tiap keluaran. Untuk mengisi cuplikan pertama ini, Bapak Ibu bisa mengacu pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM suburusan bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018. Pada bagian kedua, kita menguraikan target realisasi untuk capaian fisik dan keuangan, persentase capaian mutu layanan, serta bobot kepentingan untuk tiap-tiap komponen. Pada bagian ketiga, kita menguraikan total progres kinerja per komponen dan per subkegiatan, serta progres capaian per komponen dan per subkegiatan. Isian pada kolom target diambil berdasarkan hasil penetapan pada target periodik tahun berjalan pada formulir 3.1 Rencana Pemenuhan Layanan Dasar. Sementara untuk kolom realisasi dan kolom capaian mutu layanan diisi berdasarkan realisasi pada tahun berjalan. Untuk progres kinerja dan progres capaian merupakan perbandingan target dengan realisasi. Progres kinerja berjalan merupakan nilai rata-rata capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan pada setiap komponen pada satu subkegiatan. Sementara progres kinerja subkegiatan merupakan total perkalian antara bobot kepentingan dengan progres kinerja berjalan pada masing-masing komponen. Begitu juga dengan progres capaian berjalan, itu merupakan nilai rata-rata dari capaian fisik dan capaian mutu layanan pada setiap komponen. Jadi hanya dua yang dinilai untuk progres capaian ini. Sementara progres capaian subkegiatan merupakan total perkalian antara bobot kepentingan dengan progres capaian berjalan pada masing-masing komponen. Ini sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu sekalian untuk menghitung progres capaian berjalan ini. Sekarang kita akan melihat formulir 42 untuk realisasi pencapaian pemenuhan layanan kepada warga negara korban bencana. Cuplikan pertama adalah jenis pelayanan dasar, subkegiatan, komponen, hingga satuan untuk tiap-tiap keluaran. Untuk mengisi cuplikan pertama ini, kita dapat mengacu pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM suburusan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 101 tahun 2018. Pada cuplikan kedua, kita akan menguraikan target, realisasi, capaian fisik dan keuangan, serta persentase capaian mutu layanan untuk tiap-tiap komponen. Yang membedakan kolom ini pada formulir 42 dengan versi pada formulir 41 adalah bahwa kolom ini diisi untuk setiap kejadian atau status darurat bencana yang terjadi.
Jadi, jika pada tahun tersebut terdapat 3 kejadian bencana, maka untuk mengisi target realisasi, capaian fisik dan capaian keuangan, serta presentasi capaian mutu layanan dibuat untuk tiap-tiap kejadian bencana yang dikeluarkan status darurat bencananya tersebut. Pada bagian ini juga terdapat kolom koefisien indikator layanan yang bernilai 1 jika status darurat bencananya dikeluarkan kurang atau sama dengan 1 kali 24 jam dan bernilai 0 jika status darurat bencananya dikeluarkan lebih dari rentang waktu 1 kali 24 jam. Pada bagian ketiga adalah menguraikan total progres kinerja per komponen dan per sub kegiatan, serta progres capaian per komponen dan per sub kegiatan. Berbeda dengan formulir 41, isian pada kolom target pada formulir ini diambil berdasarkan target periodik tahun berjalan pada formulir 22 untuk perhitungan kebutuhan layanan dasar. Hal ini dikarenakan perencanaan pemenuhan layanan untuk warga negara korban bencana dilakukan pada saat operasi darurat bencana. Maka target periodiknya sama dengan hasil perhitungan kebutuhan formulir 22 yang dilakukan untuk setiap kejadian bencana. Sementara itu untuk kolom realisasi dan kolom capaian mutu layanan diisi berdasarkan realisasi pada tahun berjalan, sama halnya dengan formulir 4.1. Untuk progres kinerja dan progres capaian merupakan perbandingan target dengan realisasi. Progres kinerja berjalan merupakan nilai rata-rata capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan pada setiap komponen untuk setiap kejadian bencana. Sementara untuk progres kinerja subkegiatan merupakan total perkalian antara bobot kepentingan dengan progres kinerja berjalan pada masing-masing komponen untuk setiap kejadian bencana yang terjadi. Begitu juga dengan progres capaian berjalan. Ini didapat dari merata-ratakan nilai capaian fisik dan capaian mutu layanan pada setiap komponen untuk setiap kejadian bencana. Sementara progres capaian subkegiatan merupakan total perkalian antara bobot kepentingan dengan progres capaian berjalan pada masing-masing komponen untuk setiap kejadian bencana. Bapak Ibu sekalian, ini adalah elemen terakhir dari kanvas cetak biru kita, yaitu evaluasi kinerja. Kolom elemen evaluasi kinerja menggambarkan capaian dan kendala dalam penerapan SPM. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk mendapatkan umpan balik perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, evaluasi kinerja bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari apa yang perlu diperbaiki untuk penyempurnaan pada tahun-tahun selanjutnya. Evaluasi kinerja juga akan menilai bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta bagaimana capaian yang diperoleh terhadap target-target dari SFDRR, SDGs, dan RPJMN ataupun RPJMD. Bahan baku untuk mengevaluasi kinerja adalah hasil penilaian progres kinerja dan progres capaian yang telah dibahas pada kolom realisasi tadi pada formulir 4. Hasil evaluasi kinerja akan memberikan kontribusi dalam proses pembaruan penilaian pada kolom risiko. Beberapa pertanyaan kunci yang akan kita uraikan selanjutnya antara lain adalah bagaimana cara menghitung kinerja SPM tahunan, bagaimana menghitung pengaruh realisasi SPM tahunan terhadap kinerja penerapan SPM secara keseluruhan. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menyusun laporan penerapan SPM yang dilaporkan setiap tahunnya. Secara berjenjang, laporan itu akan diberikan dari bupati atau wali kota ke gubernur hingga ke tingkat menteri. Pelaporan penerapan SPM disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya adalah: pertama, hasil dari penerapan SPM; yang kedua, kendala penerapan SPM; dan yang ketiga, ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Hasil penilaian di tiap-tiap subkegiatan perlu direkapitulasi untuk menghasilkan penilaian penerapan SPM pada tahun berjalan secara keseluruhan. Terdapat 3 formulir untuk mengevaluasi kinerja.
Berbeda dengan formulir-formulir sebelumnya yang disusun berdasarkan pengelompokan kebutuhan, formulir evaluasi kinerja disusun untuk mengevaluasi kinerja SPM secara keseluruhan. Jadi tidak disusun lagi berdasarkan pengelompokan kebutuhan. Formulir pada evaluasi kinerja terdiri atas formulir 5A untuk penentuan bobot tertimbang, formulir 5B untuk menghitung rekapitulasi kinerja tahunan SPM, dan formulir 5C untuk menghitung rekapitulasi capaian tahunan SPM. Pada formulir 5 ini diperkenalkan satu bobot baru, yaitu bobot tertimbang. Bapak Ibu sekalian, bobot tertimbang merupakan nilai kepentingan suatu subkegiatan terhadap sub-kegiatan yang diimplementasikan pada tahun berjalan. Jadi kalau misalnya ada 3 subkegiatan, contohnya subkegiatan A, B, dan C yang dilaksanakan pada tahun ini, maka bobot tertimbang A adalah nilai kepentingan subkegiatan A terhadap subkegiatan B dan C. Oleh karena itu, bobot tertimbang hanya digunakan dan bernilai pada subkegiatan yang diimplementasikan pada tahun berjalan. Sedangkan subkegiatan yang tidak diimplementasikan pada tahun berjalan, maka bobot tertimbangnya dihitung 0. Total bobot tertimbang pada tahun berjalan harus selalu berjumlah 100%, meskipun ada beberapa subkegiatan yang tidak diimplementasikan pada tahun berjalan tersebut. Formulir 5A telah diformulasikan untuk memastikan bahwa pada saat Bapak Ibu memasukkan nilai bobot untuk subkegiatan yang sedang berjalan tetap 100%. Jadi Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan formulasi untuk menghitung bobot tertimbang, sehingga meskipun ada beberapa subkegiatan yang tidak direalisasikan pada tahun berjalan, namun tetap saja seluruh bobot pada tahun berjalan tersebut dihitung 100%. Baik, sekarang bagaimana cara menilai kinerja SPM? Evaluasi kinerja SPM dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, menentukan progres capaiannya, kemudian menentukan progres kinerjanya, yang ketiga, baru kita bisa dapat menentukan capaian SPM. Untuk menentukan progres capaian dan progres kinerja, kita dapat melihat hasil penghitungan progres capaian pada formulir 41 dan 42 sebelumnya. Jika Anda lihat pada 2 kolom terakhir di formulir tersebut, maka Anda akan dapatkan progres capaian dan progres kinerja untuk tiap-tiap sub kegiatan. Dari sana kita dapat menetapkan kinerja SPM berdasarkan jumlah hasil perkalian antara progres kinerja tiap-tiap sub kegiatan dengan bobot tertimbangnya yang telah diperoleh dari formulir 5A. Sedangkan untuk menetapkan capaian SPM berdasarkan jumlah hasil perkalian antara progres capaian tiap-tiap sub kegiatan dengan bobot tertimbangnya. Berikut ini adalah tampilan formulir yang digunakan untuk merekapitulasi kinerja tahunan SPM sub urusan bencana dan merekapitulasi capaian tahunan SPM sub urusan bencana. Mekanisme penghitungan bobot tertimbang dan penghitungan evaluasi kinerja SPM akan kita bahas lebih lanjut pada unit pelatihan 2.15. Baiklah Bapak Ibu sekalian, diharapkan setelah Anda mengikuti unit pelatihan ini, Anda telah dapat pertama menguraikan mekanisme untuk merancang rencana pemenuhan SPM sub urusan bencana. Kemudian menguraikan mekanisme untuk merancang kerangka pendanaan dan menerjemahkan rencana pemenuhan SPM menjadi rencana kerja tahunan. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan telah mampu menjelaskan pengaruh mutu layanan dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Bapak Ibu juga diharapkan telah mampu untuk menjelaskan langkah dasar dalam menyusun KAK dan RAB, serta
menguraikan institusi pelaksana penerapan SPM sub urusan bencana. Bapak Ibu diharapkan juga telah mampu menguraikan pola koordinasi antar OPD dalam menerapkan SPM dan mengetahui juga pola konsultasi penerapan SPM, serta merancang mekanisme pengawasan penerapan SPM di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu juga telah diharapkan juga telah mampu untuk menjelaskan perbedaan antara target dengan realisasi dan menguraikan perbedaan antara progres kinerja dengan progres capaian. Bapak Ibu diharapkan juga telah mampu untuk menjelaskan konsep untuk menghitung kinerja SPM tahunan dan menguraikan cara untuk menghitung pengaruh realisasi SPM terhadap kinerja penerapan SPM secara keseluruhan. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Anda peroleh pada unit latihan ini, silakan Anda mengisi kuis yang telah kami siapkan. Setelah Anda berhasil menyelesaikan kuis unit ini, Anda diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Unit latihan mandiri akan memberikan serangkaian data dasar yang dibutuhkan untuk Anda dapat mengkaji rencana pemenuhan kebutuhan layanan SPM untuk seluruh warga negara, serta melihat bagaimana realisasi dan mengevaluasi kinerja capaian SPM sub urusan bencana pada 1 tahun anggaran. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik untuk memungkinkan Anda mengikuti unit latihan pada mata pelatihan yang baru, yaitu unit pelatihan 2.1. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah akhir dari mata pelatihan 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke mata pelatihan kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bertugas, salam tangguh.